selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Yang Maha Esa. Oke, hari ini kita akan memulai materi IPA di kelas 9. Untuk materi IPA kelas 9 semester 1 ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Kemudian bab yang kedua, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian yang keempat ada listrik statis dan peranannya dalam kehidupan. Dan nanti yang terakhir untuk materi semester 1 yaitu listrik dinamis. Oke, tanpa berpanjang lebar, untuk materi hari ini berarti kita mulai di bab yang pertama tentang sistem reproduksi manusia. Oke, bisa dilihat sistem reproduksi manusia ini nanti akan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pembelahan sel, kemudian yang kedua ada struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang ketiga adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Untuk pertemuan pertama kita akan mulai dari pembelahan sel. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang pembelahan sel. Lebih awalnya yaitu alasan mengapa sel itu harus mengalami pembelahan. Ada 3 alasan kenapa sel itu harus mengalami pembelahan. Nah, yang pertama itu untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Nah, bisa kalian lihat di layar, di situ pembelahan sel itu dibedakan menjadi 2 jenis. Ada pembelahan mitosis yang berwarna ungu, kemudian ada pembelahan meiosis yang berwarna hijau. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pembelahan mitosis. Ini dia. Oke, bisa dilihat di situ untuk penjelasan tentang pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Nah, kemudian pembelahan mitosis ini juga terjadi secara aseksual. Aseksual itu maksudnya tidak kawin. Nah, kemudian jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut juga dengan diploid. Kemudian siklus hidup sel dibagi menjadi 2, yaitu fase pertumbuhan dan fase pembelahan. Kemudian untuk tahap-tahap mitosis itu ada 5 tahap. Seperti kalian lihat, ada interfase, kemudian ada profase, ada metafase, ada anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Oke, untuk tahap yang pertama itu adalah interfase. Nah, bisa dilihat di gambar yang ditampilkan, interfase itu dia merupakan tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Nah, ini biasanya tahap yang paling lama karena dia adalah tahap persiapan untuk siklus sel. Nah, kemudian setelah interfase, yang kedua adalah tahap profase. Nah, di tahap profase ini biasanya dia membran intinya mulai rusak, kemudian bagian-bagiannya membentuk bagian yang kecil seperti kalian lihat pada gambar ini. Yang di dalam ini adalah membran inti, kemudian dia membentuk bagian-bagian kecil. Kemudian tahap yang ketiga adalah metafase. Nah, bisa dilihat di sini gambar dari metafase. Nah, yang di tengah ini adalah kromosom. Nah, kromosomnya mulai berjajar pada bidang pembelahan. Nah, ini bidang pembelahannya yang di tengah-tengah. Kemudian kromosomnya mulai berjajar pada bidang pembelahan. Nah, seperti dilihat, yang pertama, metafase ini kan terbentuk benang spidel kromosom yang terlihat semakin jelas. Ini benang-benang spidolnya. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator sel. Nah, ini kromosomnya tadi. Nah, yang ketiga kan setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait
pada sentromernya. Nah, kemudian pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap anafase. Nah, bisa dilihat gambarnya. Tahap anafase, apa yang terjadi di sana? Nah, seperti kalian lihat, benang-benang spidol mulai memendek. Nah, ini kan benang-benang spidolnya mulai memendek. Kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan. Ini dia kromatidnya, mulai menuju kutub yang berlawanan. Kemudian mulai terjadi sitokinesis pada tahap ini. Kemudian yang selanjutnya adalah telopase atau tahap yang terakhir. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya. Nah, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan ini. Kemudian kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Nah, kemudian kumpulan kromatin membentuk anak inti. Ini anak intinya maksudnya ya. Kemudian terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Nah, sitokinin selesai terbentuk 2 sel anakan. Nah, itulah tadi tahap-tahap dari pembelahan mitosis. Nah, kemudian yang kedua adalah pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini ada 2 tahap. Yang pertama yaitu meiosis pertama, kemudian yang kedua meiosis kedua. Nah, kalau dia pembelahan mitosis tadi menghasilkan 2 sel anakan, kalau meiosis ini dia pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk, atau biasa disebut dengan menghasilkan 4 sel yang bersifat haploid. Kalau dia mitosis tadi diploid atau 2N, kalau dia meiosis itu haploid atau N. Nah, kemudian kita masuk, sebenarnya sama saja. Meiosis pertama, meiosis kedua, urutannya sama dengan tadi pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu profase yang pertama. Nah, sama, membran inti mulai menghilang, terbentuk gelombang pembelahan. Kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahap metafase yang pertama. Nah, ini kromosom homolognya bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Ini dia ya gambarnya. Nah, masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Kemudian anafase. Nah, anafase yang pertama yaitu kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Sama dengan anafase pada tahap mitosis tadi. Ini dia, bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian selanjutnya telopase yang pertama. Nah, telopase yang pertama ini terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Ini 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian membran inti dari sel-sel ini mulai terbentuk kembali. Itu untuk tahap meiosis pertama. Kemudian ada meiosis kedua, profase yang kedua. Nah, ini tadi kan ada 2 sel anakan yang terbentuk dari hasil dari pembelahan meiosis yang pertama tadi. Membran intinya mulai rusak kembali dari kedua sel anakan tadi. Kemudian terbentuk lagi menjadi benang-benang kecil.
Kemudian metafase. Nah, di metafase ini setiap kromosom haploid tertarik ke bidang ekuator atau kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Nah, kemudian anafase yang kedua, anafase kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Sama saja dengan anafase yang pertama tadi, dia bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian telopase yang kedua ini, nah di sini membran intinya terbentuk kembali. Kalau pada meiosis pertama itu menghasilkan 2 sel anakan. Nah, di meiosis yang kedua ini hasil akhir atau hasil dari telopase yang kedua ini adalah menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian sel anakan ini semuanya bersifat haploid. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang pembelahan sel yang dibagi menjadi 2 jenis tadi, ada mitosis dan meiosis. Nah, untuk diketahui supaya kita mengetahui perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, kalau mitosis itu seperti yang Ibu bilang tadi, dia terjadi secara aseksual atau tanpa proses perkawinan. Nah, kemudian yang meiosis ini dia terjadi secara seksual. Itu perbedaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, perbedaannya mitosis atau pembelahan mitosis itu terjadi kepada semua organisme. Sementara untuk meiosis hanya terjadi pada manusia, hewan, tumbuhan, atau siapa saja yang mengalami reproduksi secara seksual. Nah, kemudian untuk selanjutnya, perbedaannya. Pencampuran genetik. Nah, untuk yang mitosis tadi dia tidak tercampur, makanya sifatnya identik dengan sifat induknya. Sementara kalau yang meiosis, nah itu dia terjadi percampuran genetik. Makanya sifatnya tadi dia haploid atau N tadi, sendiri-sendiri. Nah, kemudian jumlah pembagiannya kalau mitosis itu hanya satu tahap tadi. Nah, kalau dia meiosis ini tadi ada 2 tahap, yaitu meiosis yang pertama dan meiosis yang kedua. Tuh. Nah, kemudian jumlah sel yang dihasilkan. Kalau dia mitosis tadi jumlah selnya adalah diploid atau 2 sel atau 2N, sementara meiosis tadi dia 4 sel haploid atau N. Nah, kemudian bagaimana dengan jumlah kromosom? Nah, kalau yang mitosis ini jumlah kromosomnya tetap, kalau yang meiosis itu jumlah kromosomnya hanya setengahnya saja. Nah, itu pembahasan kita hari ini, yaitu tentang pembelahan sel. Oke, setelah kalian menyaksikan video ini, nanti akan Ibu bagikan link tugas di WhatsApp group. Silakan kalian kerjakan baik-baik tugasnya sesuai dengan materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Dan kemudian jangan lupa dikirim kembali tugasnya. Nah, kemudian untuk minggu depan kita akan masuk ke bab 1 bagian yang kedua dan ketiga langsung, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi dan kesehatan organ reproduksi manusia. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah.